Jangan lupa tekan tanda like, subscribe, dan tekan tanda lonceng agar video-video terbaru dapat kamu saksikan. Oke, pada pembahasan selanjutnya kita sudah membahas soal Olimpiade kategori 1, soal 1 sampai dengan 25. Sekarang mari kita bahas soal selanjutnya, yaitu dimulai dari nomor 26. Karim, ya Hasan, kam titik-titik indak. Karim menanyakan kepada Hasan, ya Hasan, berapa titik-titik yang kamu miliki? Hasan menjawab, indi salasatu aqlamin. Saya mempunyai 3 pulpen. Ingat bahwasanya isim setelah kam itu harus mansub ataupun barisnya fathah. Jadi langsung kita mansuban, kita lihat barisnya fathah. Ya Hasan, kam qalaman indaka. Karena ditanya dia belum tahu, maka belum tahu jumlah pulpennya, maka dia pakai mufrad. Kam ya Hasan, kam qalaman indaka. Kemudian Hasan menjawab, indi salasatu aqlamin. Karena pulpennya sudah tahu 3, maka 3 pulpen, salasatu aqlamin. Jadi kalau untuk pertanyaan setelah kam, yang pertama dia harus mansub. Yang kedua, kalau misalnya belum diketahui, maka dia akan menanyakan mufradnya, kam kalaman indak. Okey, nomor 27. As-Salam Al-Amiri merupakan lagu kebangsaan negara Qatar. As-Salam Al-Amiri. Nomor 28 sampai dengan 29. Perhatikan teks berikut ini. Hazihi madrasati. Madrasati wasi'atun. Fi madrasati masjidun wa maidanun wa maktabun wa maqsafun wa fusulun. Wa hadhihi fusuluna. Wa amama madrasati masjidun. Wa wasataha maktabatun wa maidanun. Wa hawla al-maidani ashjarun. Huna فصلي نظيف وجميل. في فصلي سبورة وساعة ومكنستان وصور ومكاتب وكراسي. الساعة بين صورة وسبورة. تحت كرسي أحذية. على المكتب حقائب. هذا مكتب. المكتب لونه أسمر. على المكتب صندوق أخضر وكراسة خضراء. هذه حقيبة. الحقيبة لونها رمادي. في الحقيبة مقلمة. المقلمة لونها أصفر. في المقلمة الصفراء قلم أسود وممحاة سوداء. Yang tidak ada dalam teks di atas adalah untuk soal ini, karena yang tidak ada dalam teks, kita tanpa mengetahui artinya pun insyaAllah kita bisa melihat ataupun menemukan jawaban. Lihat aja kata-kata yang tidak ada dalam teks. Masjidun, tak ada tadi masjidun. Maidanun ada, maktabatun ada, maksafun ada, wafusulun ada. Yang kedua, saburatun juga ada, sa'atun juga ada, miknasatun juga ada, wasuwarun juga ada, wa makatibun juga ada. Kemudian yang C, saburatun ada, sa'atun ada, miknasatun ada, ma'malun. Ma'malun ini tidak ada dalam teks. Mari kita lihat. Oke, kita cek. Nah, ma'malun, kita lanjut ke sini. Tidak ada kata ma'malun. Berarti langsung saja jawaban dari 28 adalah C. Saburatun ada, sa'atun ada, miknasatun ada, ma'malunnya enggak ada. Maka tiba ada. Okey, kita lanjut ke soal 29. Aina sa'ah, di mana jam? Otomatis jam itu berada, as-sa'atu kita lihat di teks. Kita lihat, ini jawabannya, as-sa'atu baina baina dia setelah baina majrur, baina suratin wa saburatin. Berarti baina suratin wa saburatin. As-sa'atu baina suratin wa saburah. Okey, jawabannya sudah ada. Ini as-sa'atu baina
As-sa'atu bainasu. Jawabannya adalah D. Ini dapat dilihat di teks. Nomor 30. Jumlah fiha na'tun wa man'utun. Jumlah ataupun kalimat yang di dalamnya mengandung na'at dan ma'un, sifat ataupun yang disifati. Maka bisa kita lihat Kitabu Muhammadin jadidin. Ingat, untuk na'at man'un itu dia harus mengikuti. Kalau misalnya ma'rifah dua-duanya. Kalau misalnya nakirah dua-duanya. Kemudian kita cek aja. Kitabu Muhammadin, buku Muhammad yang baru. Kemudian zalika mudarrisun, itu adalah guru. Wa tilka thalibatun, dan itu adalah siswi. La tal'am inda ta'allumi, jangan engkau bermain ketika sedang belajar. Huma yata'allamani fil fasli, mereka berdua belajar di kelas. Al waladun nasyiyatu, anak yang rajin. Anak ini disifati oleh an-nasyid. An-nasyid ini rajin, merupakan na'at sifat, dan yang disifati ada al-waladu. Kita cek man'utnya al-walad pakai alif lam, an-nasyid juga pakai alif lam. Jadi ini sesuai. Al-waladun nasyidu yuhibbuhul walidani. Anak yang rajin, na'at dan man'ut dan na'at. An-nasyid sifat, al-waladu yang disifati. Yuhibbuhul walidan, disukai oleh kedua orang tua. Jadi jawabannya adalah A ataupun H. Nomor 31. Jawaban yang tepat untuk melengkapi tabel di bawah ini adalah, ini fi'il madhi, fi'il mudhari' dan fi'il amar. Ghafara yaghfiru ighfir, berarti satu yaghfiru. Jalasa yajlisu ijlis, yaghfiru ijlis. Hamila yahmilu ihmil, hamila di sini, berarti tadi yaghfiru ijlis hamila. Sabara yasbiru. Sudah ada 4, berarti kita cek jawaban yang pertama yaghfiru ijlis hamila. Yaghfiru, ini salah terus. Yang A-nya yaghfiru ijlis benar, yaghfiru yajlis sudah salah. A-C salah, B masih benar. Yaghfiru ijlis, yang D yaghfiru ijlis, E yaghfiru ijlis. Hamila, hamila, B, D, E masih benar. Kemudian kita cek yasbiru. Sabara yasbiru. Yasbiru berarti yang tadi yang masih benar B, D, E. Kita cek yasbiru. D sudah salah, sudah isbir. Berarti antara B dengan D, yasbiru. Kita cek yang terakhir, ghadaba yaghdibu yaghdib. Berarti antara B dengan D, yaghfiru ijlis hamila yasbiru. Oh, ini isbir, salah yang D nya. Kalau ujungnya berarti ighdab. Kalau ini yaghdib, salah yang E nya. Yang D nya salahnya di, yang E nya salahnya di yaghdab, sebenarnya ighdab. Yang D nya yaghfiru ijlis hamila, isbirnya salah, di isbirnya salah. Yang C nya sudah salah tadi, berarti yang B yaghfiru ijlis hamila yasbiru ighdab. Jawabannya adalah B, nomor 31. Di 32, la taghdab minni. Taghdab, ghadiba yaghdabu, artinya marah. Ungkapan di atas diucapkan kepada orang yang marah. Langsung jawabannya ke D. Nomor 33. Bentuk kalimat imperatif positif ialah, kalimat imperatif positif, kalimat yang positif itu tidak menggunakan kata negatif. Kalau kata negatif bisa menjadi la. Ini banyak sekali la tahzan, jangan bersedih. Innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah bersama kita. Kalau pakai la tahzan itu bukan positif lagi, sudah negatif. La ta'kul, jangan makan. La tamzah, jangan bercanda. La takhaf, nomor E. Wala tahzan, jangan. Berarti langsung nampak yang tidak ada la. Lau samah karrir, jika
tidak keberatan, ulangi. Berarti nomor 33 jawabannya adalah D. Kita beralih ke soal 34. Ali, ya Khalid, ila aina tazhab? Ini tulisannya bersambung, sebenarnya terpisah ini. Ya Khalid, ila aina tazhab? Wahai Khalid, kemana engkau pergi? Khalid menjawab, azhabu ilal maktabil baridi li syira'i. Saya pergi ke kantor pos untuk membeli. Ini kata-katanya terputus, tapi harus pada-pada kita untuk memisahkannya. Azhabu ilal maktabil baridi, saya pergi ke kantor pos li syira'i untuk membeli. Untuk membeli titik-titik al-barid li irsalil khitabi li syira'i, untuk membeli titik-titik barid li irsalil khitabi, untuk mengirim surat ila ammi, ke paman saya fi Semarang, yang ada di Semarang. Berarti kalau misalnya untuk mengirim surat itu harus ada adalah A. Tabi'un, materai ataupun perangko. Sundukun, sundukul barid, kotak. Kotak pos itu. Maktabul barid, pos. Bitoqatil barid, kartu pos. Ghilaf, sampul. Berarti yang cocok adalah menggunakan perangko. Tabi'ul baridi. Jadi untuk mengirim surat kita gunakan perangko. Jadi yang digunakan adalah tabi'ul baridi ataupun perangko. Jawabannya 34 adalah A. Lanjut 35. Khalil, halo Khalil, halo Khalid, kaifa haluk? Wahai Khalid, halo Khalid, apa kabar? Kemudian Khalid menjawab, bi khairin, syukran. Kemudian Khalid menjawab, arghabu fi ziyaratika hadzal masa in amkana. Saya ingin mengunjungimu sore ini jika memungkinkan. Kemudian Khalid menjawab, bikul, disuruh dengan senang hati, titik-titik fi baiti masa. Jadi jawabannya dengan senang hati. Si Khalil ingin berjumpa dengan Khalid sore ini. Kemudian ketika ingin berjumpa, Khalid menjawab dengan senang hati, saya akan berarti menunggumu sore ini. Anduruka, melihatmu. Araka, melihatmu. Alqaka, berjumpa denganmu. Arjuka, saya mengharapkan kepadamu. Antaziruka, berarti jelas antaziruka, saya akan menunggumu sore ini. Kita lanjut ke soal 36. Hal arafta marahil at-ta'limi al-mukhtalifah fi biladina? Apakah engkau tahu tingkatan-tingkatan yang berbeda ataupun bermacam tingkatan belajar di negara kita? Naam, ya, ya tentu. Dia adalah at-ta'limul mubakir TK, wal madarisul ibtidaiyah TK SD, wal mutawassithah SMP ataupun menengah, wasanawiyah, itu menengah juga, menengah tingkat ini. Kemudian al-jami'ah itu kuliah ataupun kampus. Kemudian berarti tingkat di sekolah di Indonesia itu dari TK, kemudian SD, kemudian SMP ataupun MSen, kemudian aliyah ataupun SMA, kemudian baru kampus. Jadi langsung saja kita lihat jawabannya. At-ta'limul mubakir, okey. TK, mutawassitah, langsung loncat. Al-Madarisul Ibtidaiyah, langsung ada tadikanya ataupun TK-nya. Yang di Al-Madarisul Ibtidaiyah, langsung ke SD-nya. Yang 5, At-Ta'limil Mubakir, TK, wal Madarisul Ibtidaiyah, SD, wal Thanawiyah, menengah, wal Aliyah, wal Jami'ah. Jadi jawaban nomor ini adalah nomor 36 adalah A. Satu lagi, 37.
Undur hadhihi surah. Perhatikan ke gambar ini. Huwa batalun Indonesia. Ini adalah pahlawan Indonesia ismuhu. Jadi jelas ini adalah gambar Imam Bonjol. Gambar Imam Bonjol jawabannya terdapat pada. Okey, kita lanjut beberapa soal lagi. Nomor 38, yang bukan pesepak bola muslim adalah Mesut Ozil, muslim. Sami Khedira, muslim. Stefan Al-Sharawi, muslim. Granit Xhaka, muslim. Toni Kroos ini Kristiani, dia ada Kristen, berarti jawabannya adalah E. Kemudian halaman nomor 39, i'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abada. Bekerjalah untuk duniamu seolah-olah engkau akan hidup selamanya. Berdasarkan teks tersebut yang termasuk kalimat imperatif semacam kalimat perintah adalah i'mal, bekerjalah. Di dunia kan untuk duniamu, ka'annaka seolah kamu ta'ishu, hidup abada selamanya. Jadi jelas di sini jawabannya adalah i'mal. Okey, kemudian 40, al-aruzza wad-durra, padi, kemudian jagung, wal khadrawat, sayur mayur, kemudian wal fawakiha, buah-buahan, hiya min hasilat, termasuk dari hasil A. Sina'iyatun, industri. Zira'iyatun, hasil pertanian. Bustaniyatun, hasil perkebunan. Hadiqiyatun, hasil dari taman. Tabi'iyatun, hasil dari alami ataupun dari alamiah. Artinya tumbuh sendiri. Berarti jelas sekali di sini. Bisa dicek nanti bahwasanya itu padi, jagung, sayur mayur, buah-buahan, termasuk biji-bijian itu adalah hasil dari pertanian. Jadi jawabannya adalah zira'iyatun, B, nomor 10.